tega. Jadi nak tega Pak Bu dengan anaknya. Kalau di rumah makannya udang, ikan tempoyak, rendang daging, rendang nangke, mungkin nanti akan terdengar oleh Bapak Ibu dari anak-anaknya, kami cuma makan ikan asin, Mbak. Makan tempe, makan sate, apa sate? Sambal tempe. Makan apa lagi nanti? Makan kerupuk. Itu adalah salah satu ujian Bapak Ibu. Tega tidak nih Bapak Ibu naruhnya di sini? Ya. Jadi dari segi makanan tentu tidak akan seenak dan senikmat ketika makan di rumah. Tapi insya Allah segala yang kita makan itu kalau kita yakini sebagai rezeki dari Allah, apapun bentuknya akan nikmat dalam mulut dan dalam perut insya Allah, dan jadi daging dan jadi darah yang bermanfaat untuk tubuh kita ya. Jadi harus tega. Nanti ada juga pas datang ke sini, lihat anaknya sedang memunguti sampah. Ya Allah, anakku di rumah tidak pernah disuruh memunguti sampah, giliran di sini memunguti sampah. Harus tega Pak. Atau mungkin nanti terdengar, Bu, aku tadi dirotan sama Ustaz. Gara-gara apa nak? Tidak sholat subuh. Aman Mbak, kau tidak sholat bukan dirotan baik, lendangmu. Jadi memang harus ada tega, bukan berarti nanti dia apa-apakan anaknya dia baik, bukan. Artinya harus tega insya Allah. Kalau kita tega, kita tidak akan jadi baper. Oh anakku nanti makan apa ya, dia pergi pondok. Anakku nanti ketemu orang yang baik gak ya? Karena dimanapun berada pasti akan ketemu dua model orang, baik dan tidak baik. Akan ketemu, tidak cuma di pesantren. Dimanapun pasti akan ketemu dua model orang, ya. Kemudian I, tadi kan T, T-I, I. I yang pertama adalah ikhlas. Jadi Bapak Ibu harus ikhlas anaknya masuk sini. Yang namanya ikhlas, ya ikhlas, gak diingat-ingat. Ya, akulah bayar 700.000 kok makannya masih caibu ya. Akulah bayar 700.000 kok airnya kuning ya. Aku lah bayar 700.000 kok anakku belum bisa ngaji ya, 3 bulan sudah di situ. Nah, itu harus ikhlas. Berapapun nafkah kewajiban yang harus Bapak bayarkan di sini, jangan diungkit-ungkit Pak Bu, itu namanya ikhlas. Kalau diungkit-ungkit akan semakin seret, akan semakin susah Bapak Ibu mengadakan uang yang bulanan kita bayar untuk anak-anak. Tapi kalau ikhlas, ada baik jalan keluar untuk mengatasi setiap masalah yang muncul nanti. Ya. Jadi 1 tega, 2 ikhlas, yang ketiga T-I-I, T-I-I. T yang ketiga adalah tawakal. Nah, tawakal itu menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Ini sudah nitip ke Ustaz-Ustazah. Pokoknya Ustaz-Ustazah kami pasrah, kami serahkan anakku ke Bapak Ibu, ke Ustaz-Ustazah. Selebihnya nih Ustaz-Ustazah kan manusia bukan malaikat Pak Bu ya. Kadang ada salah, kadang ada khilaf. Kita lagi tidur ternyata anak buat apa kita tidak tahu. Namanya manusia, bukan malaikat namanya. Ada tempat khilaf. Maka bagaimana cara kita menjaga anak-anak kita? Serahkan kepada Allah. Titip anak-anak kita kepada Allah. Biarkan Allah menjaga anak-anak kita di pesantren. Selain kepada ustaz dan ustazah. Karena hakikatnya ustaz-ustazah di sini hanya perantara. Bukan sepenuhnya kami yang menjaga, kami hanya wasilah dari Allah. Hakikat yang menjaga anak-anak kita adalah Allah. Tawakal. Kemudian yang berikutnya, berikutnya adalah ikhtiar. Bapak Ibu tugasnya berusaha di rumah, ikhtiar mengadakan kebutuhan-kebutuhan santri yang ada di sini. Mulai dari SPP bulanannya, mulai dari kebutuhan mungkin mandinya ya, kebutuhan pakaiannya, semua diikhtiarkan. Dan pesan saya, pastikan seluruh kebutuhan anak Bapak Ibu yang ada di pesantren itu bersumber dari harta yang halal. Untuk apa? Untuk kemudahan anak Bapak Ibu semua yang ada. Jangan 1 rupiah pun, jangan 1 benda pun yang bersumber dari harta yang tidak halal kita berikan untuk anak-anak kita yang sedang berjuang menuntut ilmu agama terutama. Karena itu tidak jadi berkah Pak.
Jadi yang namanya harta berkah itu akan membawa anak kita semakin dekat kepada Allah. Jadi pastikan betul ikhtiar kita adalah ikhtiar yang diridhoi Allah, dan harta yang kita hasilkan adalah harta yang halal. Untuk siapa? Untuk kebutuhan anak-anak kita. Yang subhat gimana dah? Antara Eka, udah tahu Eka halal apa haram kan? Jangan dipakai. Itu tempatnya untuk kotak sampah. Untuk beli kotak sampah, untuk buat MCK itu tempat harta-harta yang subhat, yang ragu-ragu kita apakah benar, apakah halal, apakah haram Eka. Nah, itu dipakai untuk yang kebutuhan yang dipakai fasilitas umum. Yang terakhir tadi apa Bu? Ada yang ingat tak? Pegang, terus ikhlas, terus tawakal, terus ikhtiar. P apa? P-nya apa ya? Pasrah. Ya, yang P-nya adalah percaya. Bapak Ibu harus percaya dengan kami. Aku tuh percaya, Zah. Cuman kaki anakku ada yang ganggu, berarti belum percaya. Aku tuh percaya, Zah, tapi kaki anakku tidak makan. Nah, berarti belum percaya. Maka yang namanya percaya, penuh percaya. Ya, jangan sampai percaya tapi ada tapi. Insya Allah kita selalu membangun komunikasi dengan wali-wali santri supaya tidak ada miss. Kalaupun ada miskomunikasi itu sudah garisnya mungkin seperti itu ya, tapi berusaha selalu membangun komunikasi dengan wali santri. Nah itu pesannya. Jadi Bapak Ibu boleh dicatat kayak di sini sampai rumah ditulis bila perlu. Kalau teringat malam ini kan malam pertama nih berpisah dengan anak-anak. Hai dia makan apa ya? Oh iya kata Ustazah tadi kan harus tega. Jangan buru-buru pun ada pun anak makan diet harus tega kata Ustazah, jangan nelpon lagi nanti anakku kaget itu diet mandi diet tak biasa dimandi olehku. Lalu baik kan ada yang masih dimandikan ibunya ada ya. Nah untuk santri kunci jadi santri sukses